Cerita dimulai ketika seorang gadis bernama Hana jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang pria yang penuh dengan teka-teki. Pemuda itu adalah Okami. Okami bukanlah siswa dari universitas tersebut, tapi kadang ia mengikuti pelajaran yang ada di sana. Lambat laun hubungan mereka mulai tumbuh lebih jauh. Saat berjalan, Okami menanyakan arti nama Hana. Hana menjelaskan bahwa namanya diambil dari kata bunga. Ayahnya memberikan nama itu supaya bisa tetap tersenyum di kala senang maupun sedih. Di malam harinya Okami mengatakan bahwa dia menginginkan rumah. Rasanya sangat senang apabila ada orang yang menunggunya, dan ia bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Di situ Hana memberi kode kepada Okami bahwa ia siap menunggu kedatangan Okami di rumah. Sebelum pulang, Okami sempat ingin mengatakan sesuatu, tapi ia mengurungkan niatnya dan membuat janji untuk bertemu kembali di keesokan harinya. Setelah pulang kerja sampingan, Hana menunggu kedatangan Okami sampai larut malam. Ia dengan setia terus menunggu sampai akhirnya Okami pun tiba dan ia menyapanya. Meskipun kesal karena lama menunggu, Hana tetap tersenyum. Di malam itu, Okami mengungkapkan bahwa ia dapat berubah menjadi serigala. Meskipun awalnya Hana terkejut, tapi ia menerima Okami yang seorang manusia serigala. Kini mereka mulai tinggal serumah, dan mereka berdua hidup dengan bahagia. Suatu hari Hana hamil, dan mereka dianugerahi bayi yang mungil, yang mereka namai dengan Yuki. Dan setahun kemudian, Hana melahirkan bayi laki-laki yang ia namai sebagai Ame. Tapi, di saat itu pula suaminya meninggal dalam kecelakaan saat berburu makanan untuk anak-anak. Demo, もっと早く言うべきだった。Hana berjanji kepada mendiang Okami untuk merawat kedua anaknya dengan baik. Hana mulai berhenti bekerja paruh waktu dan kuliahnya. Ia fokus untuk mengurus Yuki dan Ame. Sangat berat ketika ia harus mengurus kedua anaknya tanpa ada yang membantunya. Yuki dan Ame tidak bisa diam, rumah yang berantakan, dan lain sebagainya. Hana kadang menyempatkan waktunya untuk tidur di saat duduk atau saat mencuci. Tapi meskipun demikian, ia tak pernah mengeluh dan tetap tersenyum. Pernah suatu ketika saat Yuki sakit, ia bingung harus milih dokter hewan atau manusia. Untungnya, Yuki baik-baik saja. Hana cukup menyesal karena dulu ia tak pernah menanyakan cara merawat bayi serigala kepada suaminya. Di keesokan harinya saat mereka sedang jalan-jalan, tiba-tiba saja Yuki berubah menjadi serigala. Hana panik dan dia langsung membawanya pergi. Masalah mulai menerpa Hana saat Yuki membuat kegaduhan atau saat Ame menangis. Dia menerima keluhan kebisingan dari para tetangganya dan dia juga mendapatkan kunjungan dari pekerja sosial yang khawatir bahwa anak-anak belum mendapatkan vaksinasi. Dari situ Yuki dan Ame terus-menerus beralih antara bentuk manusia dan serigala mereka. Dan Hana harus menyembunyikannya dari dunia. Setelah berpikir, Hana memutuskan untuk pindah ke pedesaan, menjauh dari tetangga yang cukup menjengkelkan. Hidup sebagai orang kota yang pindah ke desa itu cukup menyulitkan. Kadang ada orang kota yang ingin menetap di desa, tapi setelah beberapa saat, mereka semua pindah kembali ke kota. Faktor utamanya adalah karena untuk ke toko, ke sekolah, bahkan ke halte bus cukup jauh. Mungkin itulah sebabnya banyak orang yang tidak betah tinggal di desa.
Tapi itu tidak berlaku untuk Hana. Dia ingin tinggal di desa supaya jauh dari tetangga dan dengan aman merawat kedua anaknya. Oleh karena itu, meskipun telah ditunjukkan rumah yang bobrok, Hana dengan senang hati menyewa rumah tersebut. Hana memberitahu kedua anaknya bahwa tempat ini akan menjadi rumah mereka yang baru. Yuki dengan girang langsung bermain di area tersebut. Yuki cukup menyukai tempat tinggal barunya, tapi berbeda dengan Ame. Ia ingin kembali ke kota karena merasa ketakutan. Saat Yuki dan Ame sedang bermain, Hana mulai sibuk untuk memperbaiki rumah barunya. Hari demi hari terus berlalu sampai akhirnya rumah yang mereka tempati sudah bersih dan cukup layak untuk mereka tinggali. Di siang harinya Hana memutuskan untuk pergi ke toko untuk membeli bahan makanan. Selama ini Hana hidup dari uang tabungannya, dan kini uang tabungan miliknya telah menipis. Oleh karena itulah Hana memutuskan untuk bertani, meskipun ia tak mempunyai pengalaman sama sekali. Hana membeli buku panduan bertani, dan ia mulai menanam sayuran. Tapi sayangnya, sayuran mereka layu. Tapi Hana tak menyerah, dan dia kembali melihat buku panduan. Ia berpikir seperti yang kurang adalah pupuk. Oleh karena itu Hana memakai daun kering sebagai pupuk. Keesokan harinya, Hana membawa Yuki dan Ame ke dalam hutan untuk pergi berburu. Yuki dengan semangat mulai berburu tikus dan ular, sedangkan Ame yang penakut hanya diam dan meminta ibunya untuk segera pulang. Tak lama dari itu, Ame mulai muntah-muntah, dan Hana menenangkannya sambil berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Ame bingung kenapa orang-orang tidak menyukai serigala, bahkan banyak orang yang memburu mereka. Hana menjawab bahwa ia sangat menyukai serigala. Entah apa yang dikatakan orang lain, dirinya akan tetap menyukai serigala. Di sore harinya, setelah mereka pulang, Yuki memberitahu ibunya bahwa semua tanaman mereka terkena hama. Karena terus gagal, Yuki takut kalau hal buruk akan menimpa mereka. Hana sempat gelisah tapi sambil tersenyum mengatakan bahwa dia akan belajar lagi agar tidak gagal. Lalu Hana yang melihat Nirasaki diam sambil melihatnya berinisiatif untuk menyapanya. Sebelum pergi, Nirasaki hanya mengatakan bahwa apapun yang ia tanam akan gagal. Setelah hari itu, tetangganya memberikan Hana benih kentang, dan ia kembali mencoba untuk menanam benih itu. Tak lama Nirasaki datang dan mengambil kembali benih-benih kentang yang telah ditanam. Meskipun Nirasaki terlihat keras, tapi hatinya cukup baik. Itu terbukti saat ia mulai mengajari Hana bertani dengan benar. Ia juga menyuruh Hana untuk memajak lahan yang lain. Meskipun sempat menolaknya, tapi akhirnya Hana menuruti apa yang dikatakan Nirasaki. Hana terus membajak sampai tak terasa hari sudah mulai sore. Nirasaki yang telah memotong-motong benih kentang menyuruh Hana untuk menanamnya minggu depan dan jangan menyiramnya. Hana yang telah dibantu hendak berterima kasih, tapi Nirasaki langsung pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Beberapa hari kemudian ada dua kakek yang juga mulai membantunya bertani, dan ia pun mulai akrab dengan para tetangganya. Kadang Yuki yang iseng berubah wujud dari manusia ke serigala saat para tetangganya datang berkunjung. Setelah lama mengalami gagal panen, akhirnya Hana bisa memanen tanamannya. Tak lupa, ia juga membagi sebagian ke para tetangganya. Para tetangganya bingung karena tanaman mereka dirusak oleh babi hutan. Sedangkan tanaman milik Hana malah subur dan tak ada babi hutan yang merusaknya. Di sore harinya, Hana bertemu dengan Nirasaki. Di situ ia berterima kasih dan diyakini paham mengapa Nirasaki menyuruhnya untuk membuat ladang yang lebih besar. Itu karena supaya Hana bisa membagikannya ke tetangga dan menjadi lebih dekat dengan mereka. Nirasaki bingung karena Hana selalu tersenyum dan memintanya untuk tidak tertawa. Tapi Hana malah terus tertawa. Entah mengapa saat itu untuk pertama kalinya ia bisa tertawa lepas. Mungkin ia merasa bahwa kini ia mulai bisa beradaptasi untuk hidup di desa.
Hari terus berlalu hingga akhirnya musim salju pun tiba. Yuki langsung keluar dan bermain diikuti dengan Ame dan Hana yang menerjang ke depan. Ketika sedang berjalan, Ame melihat burung. Insting hewannya mulai keluar dan Ame mulai mencoba menerkam burung tersebut. Tapi sayang, setelah berhasil menerkam burung tersebut, Ame tenggelam. Yuki yang melihat itu langsung memanggil ibunya dan berlari untuk menyelamatkan Ame. Untungnya Yuki berhasil menyelamatkan Ame. Hana menangis karena takut akan kehilangan anaknya, seperti mendiang suaminya. Tapi, dimulai dari situlah, Ame mulai percaya diri dan tidak takut ketika menjadi serigala. Musim demi musim terus berlalu hingga tak terasa Yuki sudah berumur 6 tahun. Ia memohon kepada ibunya untuk membiarkannya pergi ke sekolah seperti anak-anak lainnya. Hana menerima dengan syarat Yuki harus merahasiakan sifat serigalanya. Saat memasuki sekolah, Yuki merasa gelisah ketika banyak orang yang berkerumunan dan takut kalau ia tak akan bisa beradaptasi di sekolah. Tapi kegelisahannya hanya bertahan sebentar, karena di keesokan harinya, Yuki sudah bisa berteman dengan yang lainnya seperti anak pada umumnya. Sementara itu, Hana membawa Ame ke kebun binatang, dan yang tadi sangka di sana ada juga serigala. Setelah itu, saat di dalam mobil, Ame bertanya apakah hanya seperti serigala yang tadi ia lihat. Hana mengatakan bahwa ayahnya tidaklah begitu. Mendengar itu, Ame cukup bersyukur karena serigala itu terlihat kesepian. 1 tahun kembali berlalu. Ame kini mulai pergi ke sekolah bersama kakaknya. Tapi berbeda dengan Yuki yang bisa akrab dengan yang lain, Ame selalu menyendiri dan puncaknya saat kelas 3. Ame mulai tidak datang ke sekolah. Ame mengikuti ibunya yang bekerja di kebun binatang. Tak lupa yang juga menemui serigala yang kesepian. Dari situ Ame memutuskan pergi ke gunung untuk menemukan jalannya sendiri. Hal yang membuat tak nyaman mulai menghampiri Yuki saat ada anak bernama Sohei yang baru pindah ke sekolahnya. Sohei merasakan ada yang aneh dari Yuki. Bau Yuki terasa seperti hewan. Yuki mulai menjauhi Sohei, tapi Sohei terus mengejar Yuki untuk menanyakan kenapa Yuki menjauhinya. 何を俺、お前に何かした？何もしてない。お土産3つタコ3つお土産3つタコ3つお土産3つタコ。 Saat terpojokan, Yuki menjadi marah. Ia berubah menjadi serigala dan tanpa sengaja ia mencakar telinga Sohei. Ibu Sohei tak menerima anaknya terluka parah dan ingin menuntut Hana. Tapi untungnya, Sohei memberitahu bahwa yang menyerangnya bukanlah Yuki, melainkan seekor serigala. Akhirnya Yuki terbebas dari kesalahannya. Anak-anak lain mulai menggosipkan Yuki. Yuki yang tak tahan memutuskan untuk keluar dan menemui ibunya. Yuki takut kalau ia tak bisa bersekolah lagi. Ia menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Ia berjanji tak akan melakukan kesalahan lagi. Setelah kejadian itu, Yuki enggan untuk pergi ke sekolah. Sohei yang merasa simpati memutuskan untuk pergi ke kediaman Yuki. Ia menaruh PR serta buah di depan kediaman Yuki. Setelah beberapa kunjungan, akhirnya Yuki dan Sohei bertemu. Akhirnya, Yuki mau bersekolah kembali dan mereka pun menjadi teman. Hana yang penasaran dengan guru Ame memutuskan untuk pergi ke gunung. Ternyata guru Ame adalah seekor rubah tua. Tak lupa Hana berterima kasih dan memberikan rubah tersebut makanan. Sepertinya, Ame kini telah menemukan jalan hidupnya sendiri.
Di malam harinya, Ame menyarankan Yuki pergi ke gunung untuk menerima ajaran gurunya. Tapi, Yuki memilih untuk menjadi layaknya manusia, dan ia meminta Ame untuk kembali pergi ke sekolah. Mereka mulai meributkan apakah mereka manusia atau serigala, dan keributan tak bisa terelakkan lagi. Yuki, Ame! Yamete, Yuki! Ame! Ame. Keesokan harinya Ame pulang dengan basah kuyup. Ame memberitahu bahwa gurunya mengalami kecelakaan dan tak bisa berjalan lagi. Oleh karena itu, harus ada yang menggantikan peran gurunya di gunung. Ame yang khawatir minta Ame untuk tidak pernah lagi kembali ke gunung. 2 tahun kemudian, badai dahsyat menerpa desa mereka. Sekolah memutuskan untuk memulangkan para anak-anak. Saat Hana hendak pergi untuk menjemput Yuki, Ame menghilang ke hutan. Sehingga Hana memutuskan untuk mengikutinya. Anak-anak lain dijemput oleh orang tua mereka, meninggalkan Sohei dan Yuki. Yuki menunjukkan kepada Sohei bahwa dia bisa berubah menjadi serigala, dan yang dulu menyerangnya adalah dia. Sohei sebenarnya sudah tahu akan hal itu, dan ia juga berjanji akan merahasiakannya. Saat Hana sedang mencari Ame, dia terpeleset dan jatuh pingsan. Dia melihat fisik suaminya yang mengatakan kepadanya bahwa Yuki dan Ame telah menemukan jalan mereka masing-masing, dan mengatakan bahwa Hana telah membesarkan mereka dengan baik. Ame menemukan Hana dan membawanya ke tempat yang aman. Hana bangun untuk melihat Ame sepenuhnya berubah menjadi serigala dan lari ke pegunungan. Hana menyadari bahwa Ame telah menemukan jalannya sendiri, dan dengan senang hati tetapi menangis menerima perpisahannya. Setahun kemudian Yuki meninggalkan rumah untuk pergi ke asrama SMP. Lolongan serigala Ame terdengar jauh dan luas di hutan. Hana tetap tinggal di rumah yang bobrok sendirian. Ia merasa membesarkan anak-anak serigalanya seperti dongeng, dan merasa bangga telah membesarkan mereka dengan baik. I knew I'd find you here. You always leave when you can't feel. You tell me